Saya ini kan menganggap diri saya sebagai seorang nasionalis sejati. Dulu tadi pendukung Jokowi. Pendukung Jokowi, tapi simpati dan cinta sama Habib Bahar ini yang belum masuk di kepala saya, di otak saya. Sebenarnya banyak itu, bukan cuma satu dua. Banyak ya. Banyak. Seperti yang nelpon tadi tuh, ya kan? Iya. Itu kan fenomena. Padahal Habib Bahar sendiri mengkritik kebijakan-kebijakan Pak Jokowi sendiri. Kenapa waktu anak kritik kebijakan-kebijakan SBY dulu, kenapa kok nggak dibahas? Setiap presiden bukan masalah Jokowinya, tetapi masalah kepemimpinannya. Zaman SBY, anak 3 kali masuk penjara. Zaman Jokowi 2 kali, 2 kasus. Jadi bukan masalah Jokowi atau SBY atau siapa Megawati, bukan. Masalah kepemimpinannya, kebijakan-kebijakannya, itu saja masalahnya. Tidak ada masalah kepribadiannya. Sebab dalam Islam dilarang, nggak boleh. Dalam Islam sendiri nggak boleh. Benci. Iya. Ini biar jadi pelajaran banyak orang bahwa membenci seseorang itu bukan karena pribadi, tapi karena kebijakan-kebijakan yang diambil. Ada satu hadis, jangankan orang, irhamu. Saya kalau baca hadis habis merokok, jadi ini dulu. Ada satu hadis begini, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kata Rasulullah, sayangilah, cintailah apa-apa yang ada di bumi. Ketika engkau menyayangi dan mencintai apa-apa yang ada di bumi, maka engkau akan disayangi dan dicintai oleh apa-apa yang ada di langit. Rasulullah tidak menyebut cintailah sesama muslim saja. Rasulullah tidak menyebut cintailah sesama manusia saja. Tapi apa-apa yang ada di bumi, mau sesama manusia, mau binatang, mau ke hewan, mau ke tumbuhan, mau ke semuanya, sayangilah, cintailah. Ketika engkau mencintai, menyayangi apa-apa yang ada di bumi, maka engkau akan disayangi dan dicintai oleh apa-apa yang ada di langitnya Allah SWT. Penduduk langit dan penduduk bumi jumlahnya 10:1. Jadi kalau penduduk bumi, jumlahnya makhluk yang ada di bumi seumpama 1000 triliun, berarti yang ada di langit itu jumlahnya 10.000 triliun. Berarti kalau kita cinta kepada 1000 triliun tadi, 10.000 triliun penduduk langit cinta kepada kita. Jadi bukan, jadi cinta, sayang, kasih sayang, kecintaan dalam Islam itu bukan hanya kepada sesama muslim saja. Oh iya. Jadi yang sesama muslim saling mencintai. Nah, begitu juga kepada sesama manusia. Hablum minan nas, kepada sesama manusia. Apapun agamanya, sukunya, rasnya, warna kulitnya. Ya kan? Bahkan kepada binatang pun kita harus cinta. Nah, Islam mengajarkan bagaimana hukumnya haram di dalam bab peperangan, haram untuk menjatuhkan musuh. Kalau ada musuh naik kuda, itu dipanah atau di pedang kudanya, itu hukumnya haram, nggak boleh. Bayangkan kita lagi lewat, ada pohon kita giniin, itu nggak boleh hukumnya dalam Islam. Bahkan kepada binatang aja cinta saya mau pergi pada manusia, apalagi bersama muslim, kan begitu. Pemahamannya seperti itu. Saya mau bertanya lagi, dulu ada sekelompok teman saya mengundang saya dalam sebuah diskusi. Dia bilang gini, Pak Mayor kan ahli strategi, pimpin dong serang istana dan jatuhkan Jokowi. Pernah itu, akhirnya saya balas jawab, seandainya pernah Rasulullah ada sebuah riwayat mengatakan jatuhkan pemerintahan yang sah, tidak perlu kalian susah-susah, saya yang paling depan habis. Tapi saya belum pernah menemukan, saya ngomong begitu. Saya belum pernah menemukan ada Rasulullah memerintahkan begitu. Saya ambil contoh, sekiranya Allah memerintahkan Nabi Musa menghancurkan Ramses atau Firaun, tidak perlulah Nabi Musa keluar dari kerajaannya Firaun itu. Cukup menghancurkan dalam istananya. Kalau memang ada perintah untuk menghancurkan pemerintahan yang sah. Termasuk Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad SAW. Kalau memang Rasulullah ditugaskan untuk menjadikan pemerintahan yang sah,
kenapa Rasulullah harus hijrah dari Mekah ke Madinah? Kenapa nggak langsung aja lu lantahkan itu pemimpin Arab di masa itu? Akhirnya saya ngomong begitu nih. Nah, pertanyaannya, apakah jawaban saya ini salah apa benar di mata mereka, Bib? Yakni akidah kita ini kan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mazhab Syafi'i akidah Sa'di Maturidi. Di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu haram hukumnya menjatuhkan pemerintah yang sah. Kenapa? Karena pemerintah yang sah itu ada itu dalam kitab Ahkamus Sultaniyah. Ya. Diangkat oleh Ahlul Halli wal Adli. Siapa itu Ahlul Halli wal Adli? Itu syauka wa satwa minal ulama war ru'asa. Intinya beginilah. Ibarat kata seperti DPR. Kalau itu kayak DPR yang mengangkat pemerintah. Itu hukumnya haram menjatuhkan pemerintah yang Sah. sah. Hukumnya haram di dalam akidah kita. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi hukumnya memang haram menjatuhkan pemerintah. Tapi wajib bagi kita untuk melawan, memerangi bukan pemerintahnya, tetapi kezoliman. Kalau memerangi kezoliman itu bukan hanya yang datang dari pemerintah, sekalipun datangnya dari diri kita sendiri, perangi. Paham? Ya. Yakni walaupun diri kita berbuat zolim, perangi hawa nafsu kita, syahwat kita. Nah, kalau dari diri kita sendiri saja ada kezoliman, ada maksiat, mungkarat, dolalat, sayyiat, harus kita lawan. Apalagi dari yang lain kan gitu. Jadi yang kita lawan itu bukan mau menjatuhkan ngapain, mau menjatuhkan pemerintah yang sah. Mereka dipilih sama rakyat kok. Iya. Ya ini yang kita lawan adalah kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat. Kebijakan-kebijakan yang memihak kepada asing. Berapa banyak pengangguran di Indonesia? Lumayan banyak. Banyak pengangguran di Indonesia banyak. Tapi kenapa tenaga kerja dikirim dari asing? Nah, itulah dia. Kenapa tenaga kerja impor dari asing? Apakah tidak bisa anak muda kita berkarya? Bisa. Itu. Bisa. Kenapa harus impor? Harus apa itu? Kalau dari sana kemarin apa? Impor ya? Impor. Kenapa harus impor beras? Apa nggak kasihan kepada para petani-petani? Padahal beras. Garam, kenapa harus impor? Apa kita kurang laut? Kan begitu. Ini kan kebijakan-kebijakan yang nggak masuk akal dan menyengsarakan rakyat dan jelas nyata terbukti ada. Itu yang kita lawan. Gitu. Jadi saya terserah orang mau bilang apa terserah. Itu prinsip saya sudah begitu. Karena diganggu gugat. Karena apa? Karena kecintaan saya kepada tanah air. Kalau saya nggak cinta, buat apa saya keluar masuk penjara demi itu? Iya. Kalau saya nggak cinta, bodo amat kan. Pemerintah mau rusak, kayak mau apa, kayak Mau sindir-sindir aja udah bisa. iya buat apa? Tapi kan apalagi sebagai, kalau menurut saya, kalau ada keturunan Nabi dia melihat sesuatu kejadian, memang tidak masuk akal. Paling tidak kan bersuara, Bib. Kalau saya. Paling tidak diam. Gitu. Oh gitu. Paling tidak diam. Sebab ada Habib-Habib juga. Oh. Ada Habib-Habib yang udah berjuang enggak, ya, berjuang enggak, doa enggak, diem enggak, malah melemahkan. Melemahkan perjuangan darah dagingnya sendiri sebagai sesama habaib yang berjuang untuk Indonesia. Orang-orang begitu kan lebih diam, lebih bagus. Iya, makanya kalau ini saya lagi ngomong Habib kan, tadi kan bilang Habib. Iya, Habib. Nah, Iya. ada juga Habib yang melemahkan perjuangan. Jadi maksudnya kalau udah nggak mau berjuang nggak mau, berjuang buat bangsa, Ya. buat rakyat, ya buat agama, nggak mau. Setidaknya doa juga nggak mau, nggak apa-apa, nggak maksa. Setidaknya paling minimal dia. Kalau dia jadi jangan udah berjuang enggak, doa enggak, dia enggak, malah melemahkan perjuangan. Melemahkannya itu iya, melemahkan itu baik dengan kata-kata, nyinyirlah, fitnahlah, hasutlah, irilah, dengkilah, dibilang beginilah, Habib Rizik beginilah, Bahar bin Smith beginilah, radikal, intoleran, kadrun lah, apa itu segala macam, terserah. Selama saya pribadi dihina, dicaci, dimaki, saya diam. Karena itu ajaran saya punya kakek. Tapi yang coba macam-macam dengan ulama. Kalau saya punya ulama, saya punya guru-guru
para habaib, bangsa, negara, Indonesia, Islam, agama, udah diutik-utik. Bahar bin Smith orang paling depan, sekalipun harus mengorbankan nyawa dan jiwanya, mati untuk membela itu. Tapi kalau pribadinya yang dihina, ya, nggak masalah. Bahkan saya mendoakan orang-orang yang dihina. Kalau pribadi Habib Bahar Smith dihina, tidak ada masalah. Bukan hanya tidak Bahkan masalah. didoakan. Itu Bahkan ajaran didoakan. kita punya kaki. Bukan hanya kaki Habib, tapi memang disitulah seluruh umat manusia khususnya Muslim mengarahnya. Cuma kan ini enggak. Karena kebanyakan kan enggak. Kebanyakan orang kalau pribadinya dihina, dicaci, dimaki, marah. Iya kan, Islam dihina diam. Harusnya kan kebalik. Iya. Pribadi dicaci, dihina diam. Islam dihina, agama dihina. Ada laut yang mau dirampok sama negara lain, itu baru marah. Teroris, ada teroris, itu baru marah. Ini enggak, orang teroris hanya yang Islam baru teroris. Seakan-akan yang di luar Islam mau bikin negara sendiri seperti KKB sana, bukan teroris. Itu teroris juga. Teroris, KKB bahasa halus saja itu. Udah status dari negara udah teroris. Iya, makanya teroris. Jangan diperhalus pakai KKB. Nah seperti itu kan. Jadi jangan, maksudnya kalau saya kan pribadi dihina, dicaci, dimaki, saya diam. Tapi kalau agama dihina, nggak ada dia, saya diam. Biar saya mending, lebih baik saya mati dicincang-cincang saya punya tubuh, walaupun menjadi beberapa bagian, untuk menyuruh saya diam ketika agama dihina. Maka semakin dicincang-cincang, semakin dipotong-potong, tidak akan semakin diam. Justru saya akan semakin menyuarakan kebenaran untuk membela agama, bangsa, dan rakyat Indonesia. Itu Bahar bin Ali bin Smith, Pak Saleh. Oke, siap, Bi. Ada lagi pertanyaan saya, Bi. Saya ini kan besar di kalangan bangsa di Jeneponto Selatan. Oh, tempat kuda. Tempat kuda. Mungkin satu-satunya kabupaten pemegang kuda di Indonesia bahkan dunia di Jeneponto lah. Karena tiap hari di sana potong kuda. Bahkan kekurangan kuda kita akhirnya ngambil ke Bima. Jadi ada beberapa ribu kuda dipotong setiap tahun itu di situ. Setiap tahun. Nah, di sana hampir 100% Muslim. Kemudian saya masuk tentara, Bi. Masuk tentara, melekat jiwa nasionalisme terhadap cinta tanah air. Waktu jadi Ponto saya tidak ngerti apa itu tanah air, cinta tanah air tidak ada. Ya. Tapi setelah masuk tentara, melekatlah doktrin-doktrin, dan disitulah ruhnya Jenderal Sudirman bagaimana cinta tanah air. Artinya kami mengenal dengan istilah nasionalis, seorang nasionalisme, seorang nasionalis. Nah, saya pernah mendengar beberapa waktu lalu ada yang bilang seorang nasionalis itu kafir. Nah, bagaimana dari kacamata agama terkait seorang nasionalisme itu? Apakah benar bahwa omongan orang itu bahwa kalau nasionalis itu kafir sama dengan kafir? Nah, bagaimana menurut Habib? Nah, saya bisa. Siap. Rasulullah SAW bersabda, "Qala Rasul hubbul watan minal iman." Cinta tanah air itu sebagian daripada iman. Ada yang mengatakan ini hadis dhaif, lemah. Tetapi hadis dhaif, hadis lemah itu bisa dipakai dalam dua perkara. Satu, fadhailul amal, keutamaan dalam beramal. Dua, targhib dan tarhib, sebagai semangat untuk beribadah dan sebagai peringatan untuk berbuat dosa. Berarti kalau hubul watan minal iman, berarti mafhum mukhalafah, pemahaman terbalik daripada hadis tersebut. La imana liman la hubba liwatani. Itu kan begitu. Kalau cinta tanah air sebagian daripada kesempurnaan iman, berarti orang yang tidak cinta kepada tanah airnya, berarti dia tidak sempurna keimanannya. Itu pemahaman terbaliknya. Sama seperti al-haya'u minal iman, malu itu sebagian daripada iman. Berarti kan orang yang nggak punya malu nggak sempurna imannya. Nah, pemahaman terbaliknya berarti al-haya'u, berarti la imana liman haya'alahu, berarti tidak sempurna iman orang yang tidak punya malu. Nah, sama seperti waton tadi. Nah, sekarang saya jelaskan dulu al-waton. Menurut Al-Imam Ibn Mandur dalam kitabnya Lisanul Arab,
Al-waton itu banyak artinya waton. Ada yang berarti waton itu yakni mahallul milad, tempat lahir. Di mana dia lahir, disitulah tanah airnya. Jadi mau orang manapun, seumpama ada orang Cina atau ada orang Arab, ya, lahirnya di Indonesia, maka watonnya Indonesia, tanah air Indonesia. Itu. Terus ada juga yang menjelaskan al-waton itu ahlul, yakni asli situ, watoni, asli situ, seumpama kayak Bang Saleh. Nah, watoni asli, memang asli Indonesia asli. Ya, kayak begitu. Kalau Ana Bahar bin Smith, watonnya dua, yang satu Arab tadi dari anak punya kakek yang dari Hadramut, terus dari jalur-jalur anak punya umi, karena anak punya umi kan bukan Syarifah, ya kan? Anak ada darah Buton, ada darah Bugis, ada darah Flores, ada darah Minahasa, ada darah Sanger, sama ada darah Ternate. 6 darah Indonesia Timur. Makanya jangan heran kalau anak bagaimana, kalau anak bicara beda, 6 darah Indonesia Timur. Logaknya udah kayak gitulah. Nah, ini tuh. Nah, jadi cinta tanah air itu sebagian daripada iman. Nah, dan Nabi pun mencontohkan itu. Nabi Muhammad, kota lahirnya di mana? Di mana kota kelahiran dia? Ya. Kota kelahirannya di mana? Di Mekah kan? Mekah. Kota kelahiran di Mekah. Masa kecilnya di Mekah. Itu watonnya beliau. Nah, beliau kalau dari Madinah mau ke Mekah, saking cintanya sama Mekah, sampai-sampai itu kata para sahabat, kalau udah mau sampai Mekah, ontanya beliau Merontak-rontak. bukan, beliau kasih cepat. Nyampe. Biar cepat nyampe, saking pengen cepat sampai ke tanah airnya, ke tempat. Itu bagian daripada cinta tanah air. Nah, cinta tanah air itu sebagian daripada iman. Nah, Islam itu mengajarkan nasionalisme. Nasionalisme ini kan sesuatu yang tertanam dalam hati akan kecintaan kepada Indonesia, tanah air, bangsa, rakyat, ya kan? Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, jadi kita ini para ulama, ya, bentar dulu. Kita ini para ulama, ya, kita para santri dan beliau-beliau para ulama, tidak usah diajarkan nasionalisme. Karena sudah ada. Bukan. Kalau pemerintah, pejabat, aparat mau ajarkan kami tentang nasionalisme, itu namanya telur ayam ngajarkan ayam. Karena kita orang lebih tahu tentang makna nasionalisme daripada mereka. Jadi jangan ajarkan kami tentang nasionalisme. Kami sudah belajar itu dari masih mondok, udah ditanamkan. Indonesia merdeka, belum ada tentara, belum ada polisi, belum ada pemerintah waktu itu. Ya kan apa? Pondok-pondok pesantren, masjid-masjid, surau-surau, para ustadz, para kiai, para habaib. Fakta sejarah itu. Itu fakta sejarah. Kalau bukan karena beliau-beliau, tidak akan terbuka gerbang kemerdekaan Indonesia. Apa itu kurang menjadi bukti bahwa saya para santri, para ulama, para ustadz, para kiai, para habaib, para pahlawan? Bukankah Jenderal Sudirman dari TNI? Bukankah beliau seorang ustadz yang belajar kepada ustadz, yang belajar kepada guru, belajar kepada ulama, yang hormat kepada ulama? Jadi jangan ajarkan kami tentang itu semua. Jadi kalau ada orang yang berkata nasionalisme itu kafir, itu orang bodoh, pemahamannya dangkal, mana dalilnya? Tidak benar itu. Kafir orang main-main. Bahkan kalau ada orang bilang seperti itu, kafirnya bisa berbalik kepada dia. Dia bilang, Bang Saleh kafir kalau nasionalisme. Kafirnya bisa berbalik kepada dia. Tidak boleh kita sembarangan orang bilang, sembarang mengatakan kafir begitu, tidak boleh. Padahal Muslim juga kan? Iya, tidak boleh sembarangan mengatakan kafir seperti itu, tidak boleh. Bahkan kalau itu kafirnya bisa berbalik kepada dia. Justru nasionalisme itu adalah bagian daripada kesempurnaan iman. Kesempurnaan daripada iman. Karena apa? Agama mengajarkan tentang nasionalisme. Tapi tadi banyak pemerintah-pemerintah, pejabat-pejabat dari aparat atau apa, mereka bilang, wah itu nggak nasionalisme, Habib Rizik nggak nasionalisme, Habib Bahar nggak nasionalisme, telur ayam ngajarin ayam. Siap. Luar biasa. Nah itu saya mau bertanya kepada orang tak punya, dia nggak bisa jawab, lebih baik saya tanyakan aja pada kesempatan ini sama Habib Bahar. Karena jadi kafirnya bisa berbalik kepada itu orang. Nabi sendiri yang bilang tadi itu. Wajib kita mencintai tanah air kita. Ya. Bahkan hadis itulah yang dibawa oleh Kiai Hasyim Asy'ari untuk membakar semangat anak-anak Surabaya. Diberikan kepada Bung Tomo. Waktu Bung Tomo datang, Kiai Hasyim Asy'ari
Hadratus Syekh, Kiai besok Inggris akan datang merebut senjata-senjata kita. Beliau bawa hadis tadi. Beliau bilang itu tadi, cinta tanah air sebagian daripada iman. Maka hukumnya jihad untuk melawan penjajah fardu ain. Wajib bagi setiap bangsa, rakyat dan anak-anak muda Indonesia, khususnya Surabaya, untuk mengangkat senjata untuk melawan para penjajah-penjajah Inggris. Itu yang membakar, iya. Ulama. Iya, ulama. Siapa lagi kalau bukan ulama? Sekarang begini aja, contoh begini. Banyak orang bilang, apa ini Habib. Habaib itu nggak ada andilnya untuk Indonesia. Itu orang goblok, nggak tahu sejarah. Orang bodoh, nggak ngerti sejarah. Bangsa yang mau tahu, saya buka di sini. Penggagas bendera merah putih, satu dulu ya, satu ya. Turut andil dan jasa para habaib, para keturunan Rasulullah di dalam kemerdekaan Indonesia. Penggagas bendera merah putih, satu. Penggagas bendera merah putih, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, guru tua. Dalam syairnya beliau berkata, kullu ummatin laha ramzun izzin wa ramzun izzin indana al-hamra wal bayda. Setiap bangsa, setiap rakyat memiliki simbol kemuliaan. Simbol kemuliaan kita, bangsa dan rakyat Indonesia, adalah al-hamra wal bayda, merah dan putih. Baru saya tahu. Nah, baru tahu kan? Baru tahu. Satu. Dua, penentu hari proklamasi. Siapa? Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, gurunya Soekarno. 17, gurunya Bung Karno. Iya, 17 mau proklamasi, besok mau proklamasi. Ini malam Bung Karno itu nginep di rumahnya Habib Ali Kuitang. Bung Karno nginep di rumahnya Habib Ali Kuitang. 16 malam. Yang ada masjidnya. Iya, makanya kan setiap presiden Jarang rantau sejarah ini, Bib. setiap presiden pasti datang ke sana. Nggak mungkin kalau ada presiden nggak datang ke sana, ibarat kata nggak sah lah. Begitu, ibarat katanya. Biar pengikut Soekarno tahu ini. Sebab sohibul wilayah itu Habib Ali Kuitang. Malam itu Soekarno di sana. Boleh tanya sama Ustadz Anto Jibril itu, semua berkas-berkasnya ada. Makanya proklamasi kan telat. Beberapa jam. Iya, kenapa? Karena Soekarno tidur di situ telat. Yang menentukan Habib Ali tanggalnya. Setelah proklamasi selesai, Habib Ali bilang, beliau yang menyerukan. Apa kata beliau? Sampaikan ke seluruh masyarakat Batavia, pasang bendera merah putih di setiap rumah. Makanya menjadi adat kita kalau 17 Agustus pasang bendera merah putih. Itu bermula dari siapa? Dari Habib Ali Kuitang. Bahkan ada namanya Habib Ali bin Husain Alatas, Habib Ali Bungur. Beliau ulama yang zuhud, nggak punya harta, susah, miskin. Beliau cuma punya sorban warna putih sama gordeng rumah warna merah. Beliau ambil gordengnya, ambil sorbannya, suruh istrinya jahit, bikin merah putih, pasang depan rumah. Kiai Mansur, Tambora, semua kiai kan pada waktu itu para ulama di bawah naungan Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Ini harusnya masuk dalam sejarah. Itu dua, belum selesai, baru dua Habib ini. Tiga, yang merancang lambang Garuda Indonesia siapa? Saya tahu. Habib Hamid Al-Gadri. Sultan Hamid Al-Gadri. Ya. Pontianak, kan Habib Al-Gadri. Iya. Kan beliau Habib, cucu Nabi. 4. Pencipta lagu 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. 1. Yang pencipta lagu itu dan yang menyelamatkan pusaka merah putih waktu mau direbut. Soekarno serahkan kepada beliau. Siapa? Di Semarang. Kalau nggak salah Habib Al-Mutahhar, Fahmi Al-Mutahhar. Ada. Habib Ahmad atau Habib siapa? Sama Habib siapa namanya? Iya, Habib, lupa beliau, nama beliau lupa, lupa. Iya, cuma ditulisnya Haji, padahal Habib itu. Habib. Itu kan orang bilangnya Haji itu ya. Iya, itu Habib. Habib Ahmad Mutahhar kalau nggak salah. Kopi. Belum lagi ada Habib Hadi Al-Habsyi, seorang pejuang. Habib Hadi bin Syahab, pejuang. Beliau waktu itu tentara, pejuang detasmen apa gitu waktu itu. Terus ada, waduh, kalau saya sebut banyak. Justru yang saya tanyakan, apa andilnya orang-orang yang suka ngomong seperti itu untuk Indonesia apa?
Hah? Apa andilnya itu londo-londo ireng itu? Londo-londo hitam itu? Apa andil mereka bagi Indonesia? Menghujat lah. Terus ngomong habaib itu apalah, ngapain? Jadi biar paham. Iya. Jadi jangan sembarangan ngomong habaib nggak ada ini. Wali Songo yang bawa Islam ke Indonesia. Wali Songo siapa? Habaib. Kalau nggak ada para habaib, para ulama, kalau nggak ada para anak cucu Nabi, para habaib, bukan mau membanggakan, bukan. Kita nggak pengen dilahirkan jadi Habib. Siapa yang mau? Emang saya mau dilahirkan jadi Habib? Saya malah pengen jadi ranting. Saya pengen jadi kayu yang terbawa air. Saya pengen jadi batu. Nggak ada. Saya nggak pengen jadi seperti ini. Enak jadi batu atau jadi kayu ranting yang mati. Nggak ada diminta pertanggungjawaban, nggak ada beban, nggak ada pikiran, nggak ada apa. Kehendak Allah lah semua itu. Nah makanya itu kita nggak mau jadi Habib. Nah jadi jangan mengatakan oh habaib begini. Ini orang-orang nggak benar semua. Andilnya jasa para habaib begitu luar biasa. Kalau nggak ada para habaib yang datang ke Indonesia, sampai sekarang kita nggak bakal kenal Islam, nggak bakal kenal iman. Nggak tahu kita masih nyembah apa. Kalau bukan karena beliau-beliau. Gitu Bang Halil. Gimana Pak Ruslan Buton? Mantap. Yang fenomena juga ini, ya kan? Di sini kumpul lah nasionalis dengan ulama. Kalau saya nasionalis kan. Nasionalis belum tentu ulama. Nah, iya. Kalau benar-benar ulama sudah tentu Nasionalis. sudah tentu nasionalis. Jadi Kita nasionalis tapi bukan ulama gitu ya. Benar itu. Tapi kalau ulama pasti nasionalis. nasionalis yang betul-betul. Tapi kalau dia Tapi ada tapinya. Ulama yang nasionalis itu ulama yang seperti apa? ya, Nah, kan itu pertanyaannya. Seperti apa Beb ulama yang nasionalis itu? ya. Ulama itu harus dekat dengan pemerintah untuk menasihati pemerintah, Sepakat. untuk memberi petunjuk kepada pemerintah. Nasihat. Sebab kenapa? Fasadul ra'iyah bi fasadil muluk wa fasadul muluk bi fasadil ulama. Itu kata Imam Ghazali, bukan ana yang ngomong. Kata Imam Ghazali, rusaknya negara, rusaknya rakyat itu karena rusaknya pejabat, rusaknya raja, rusaknya presiden, rusak presiden, hancurnya para pejabat karena rusaknya para ulama. Kenapa? Karena banyak para ulama meninggalkan nasihat, tarkun nasihat wal irsyad lahum. Banyak ulama yang meninggalkan nasihat dan meninggalkan petunjuk bagi para pejabat. Harusnya ulama dekat pejabat untuk mengeluarkan kotoran-kotoran dari mereka. Ini malah enggak. Pada umumnya ulama dekat dengan pejabat malah ikut-ikutan kotor. Menjual hadis. Harusnya Bukan hanya itu, masih mending. Malah alimun alladzi yaj'alu ilmahu tabi'an ra'il muluk. Ulama orang berilmu tapi menjadikan ilmunya untuk mengikuti kemauan penguasa. Penguasa mau A. Ini ulama tahu A ini dosa, A ini haram, A ini merugikan rakyat. kayak korupsi gitu ya kan. Tapi dia nggak mau tahu. Ini penguasa. Ustadz, Kiai, Habib, bagaimana caranya ini yang haram jadi halal? Bagaimana caranya ini yang batil jadi hak? Bagaimana caranya? Sehingga dia mencari-cari dalil untuk membenarkan yang salah, menghalalkan yang haram, dan menghakkan yang batil daripada kemauan penguasa tersebut. Nah, inilah yang dikatakan oleh Rasulullah yang lebih ditakuti daripada fitnahnya Dajjal. Fitnah itu kerusakan. Dajjal berbuat kerusakan itu dengan kekuatan. Tapi ulama ulama sesat, mereka berbuat kerusakan dengan lidah mereka, bawa ayat Allah, bawa hadis, bawa ini, bawa itu. Tetapi tujuannya perut. Sehingga bagi Bahar bin Smith, ulama-ulama kera-kera bersorban, ulama-ulama yang tujuannya perut, ulama-ulama yang tujuannya dunia, bagi Bahar bin Smith, mereka tidaklah lebih mulia daripada bangkai seekor babi. Jadi ibarat kata kalau ada pejabat zolim, Iya. ini ulama ini pejabat zolim belum masuk neraka, ulama lebih dulu masuk neraka, jauh sebelum pejabat yang zolim. Karena diam Iya. saat melihat kejeliman luar biasa.
Banyak ilmu jadi ya. Iya, ini butuh biar lahir pemimpin-pemimpin dan ulama yang seiring sejalan. Iya. Karena fakta sejarah mengatakan tidak ada pemimpin yang sempurna, ya kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ya ini ulama. Udahlah, mulai sekarang semua nggak bisa orang ngomong, ayolah ulama dengan umarok bersatu. Bagaimana ulama sama umaroknya mau bersatu? Sedangkan ulamanya sendiri nggak bersatu. Hanya karena beda-beda bendera, karena beda majelis taklim saja saling berantem. Jangankan itu, satu kampung ada 3 ustadz saling berantem. Kenapa? Karena tujuannya bukan Allah, tujuannya dunia. Kalau ulama tujuannya Allah, walaupun satu kampung itu ada 1000 orang, ulamanya 4000 lebih banyak, nggak bakal berantem di 4000 ulama. Kenapa? Tujuannya Allah. Ini enggak, satu kampung ulamanya cuma 3, berantem lagi. Katanya dorongan apa? Doa, dorongan amplop. Begitu. Ulamanya udahlah nggak usah. Walaupun berbeda masalah furu'iyah, kita bersatu. Ya ini alaikum bil jamaah. Hendaknya kalian semua itu berjamaah. Fa inna yadallah ma'al jamaah. Karena pertolongan Allah itu ada di dalam persatuan. Ulamanya bersatu dulu. Mau apapun benderanya, mau apapun warna benderanya, bersatu dulu semua. Ya. Ulamanya bersatu, pejabatnya bersatu, baru bisa ulama dan pejabat sama-sama bergabung untuk apa? Sama-sama mensejahterakan bangsa dan rakyat. Ya. Begitu. Ini enggak pejabatnya milihnya ulama-ulama yang kan sering Anda bilang, makanya yang insaf lah, insaf. Tawasud yang ada di tengah lah, di tengah. Ulama itu harus di tengah. Seperti anak kadang kalau mau bilang anak nanti dibilang, oh Habib Bahar begini. Karena begitu. Jadi begini, ada ulama kan yang lembut. Ya. Bawa ilmu Nabi ketika ceramah. Nabi itu kasih sayang, lembut, sopan, santun, beradab. Betul, nggak salah itu. Tidak salah ya. Tapi bawa juga dong bagaimana keberanian Nabi. Bagaimana Nabi melawan kezoliman, bagaimana Nabi Muhammad melawan kemaksiatan, bagaimana jihadnya Nabi, amar ma'rufnya Nabi, nahi mungkarnya Nabi. Jadi biar imbang, biar umat ini nggak hanya tahu oh Nabi itu lembut, udah stop sampai di situ. Sebaliknya, kita pun ulama-ulama yang tegas, jangan hanya bawa Nabi perang, Nabi lawan maksiat, Nabi lawan mungkarat, Nabi itu melawan kezoliman, tapi kita juga bawa bagaimana akhlak Nabi, adabnya Nabi, sopan santunnya Nabi, lembutnya Nabi, akhlak Nabi kepada yang lebih tua, kepada yang lebih muda, kasih sayang Nabi kepada orang-orang kafir, Yahudi. Kalau gitu kan balance, tawasud di tengah. Ini enggak, yang lembut menghilangkan ketegasan Nabi, yang tegas menghilangkan kelembutan Nabi. Kalau anak kan enggak, Habib Rizik enggak. Kita berdua dan para yang di bawah